Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham crypto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Osin teman-teman. Salam sehat, salam profit ya. Sudah lama saya nggak update untuk video, tapi saya kemarin baru update juga tentang teman-teman yang trading saham. Teman-teman juga bisa lihat sinyal saya terbaru ya, teman-teman bisa lihat juga di kembali lagi ya, teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Semoga channel saya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lihat Fear and Index hari ini ya, di tanggal 24 Agustus ya, jam 6 pagi ya, kita berada di indikator fear ya 28 ya, karena kita melihat ada ketidakpastian. Kemarin sempat minggu kemarin ya sempat turun drop ya. Nah sekarang mulai pemulihan ya. Nah kalau kita lihat dari technical ya teman-teman ya, nah, Bitcoin ini di angka sekarang 21.500 ya, karena dia berada di support diagonal itu di sekitar 20.768 ya kalau di time frame day ya. Nah kalau kita lihat di sini memang awalnya dia pernah sempet tembus di 25.000 ya, yang saya juga pernah ada bahas di Twitter, atau saya pernah ada bahas juga di channel saya bahwa Bitcoin next-nya 25.500 ya, kalau dia tidak tembus dia akan turun ke bawah lagi ya teman-teman ya. Dan next pun kalau misalkan dia tembus di 25.000, ada resistance sekitar 27.000 yang harus dia lewati ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hours-nya lebih detailnya, di sini ya, dah tuh belum tembus di 25.500 dia akan turun lagi. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini time frame 4 hours-nya dia masih berada di daerah support ya, di bawah 20.900. Jadi sekarang 21.000 ya teman-teman ya, ini masih sideways ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita lihat di secara ETH ya, apalagi sekarang yang mau merge dia di bulan depan ya, mereka kekhawatiran bahwa merge-nya ETH akan gagal, makanya kenapa kemarin turun drop ya. Tapi buat teman-teman yang investor jangka panjang, teman-teman yang invest trading spot untuk jangka panjang ya, teman-teman nggak usah khawatir, karena saat dia turun ya teman-teman buy ya. Kembali lagi karena di sini support diagonalnya di time frame day-nya di 1543 ya, dia di sini dan dia akan naik lagi ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hours-nya ya, kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini dia di ya sudah mulai untuk ke 1692 ya. Jadi dia sudah melewati area-area support diagonal dari 1575 ya. Nah, di sini teman-teman kalau kemarin buy harga rendah ya teman-teman pasti cuan ya, apalagi yang bermain tentang untuk buat stop spot ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di BTC Dominance ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa BTC Dominance ini sudah sejak tahun 2013 tuh udah naik ya sampai 94%. Sedangkan di tahun 2017 dia pernah mengalami keperosotan sampai 85%, dan sekarang teman-teman lihat sekarang dia udah 40% ya. Jadi kembali lagi ini apa sih maksudnya BTC dominance terhadap altcoin? Nah, apabila BTC dominance ini meningkat, maka nilai aset Bitcoin secara keseluruhan akan mengalami penurunan ya, kalau dia meningkat ya. Tetapi apabila BTC dominan ini menurun, maka nilai aset altcoin secara keseluruhan mengalami peningkatan ya. Jadi perlawanan ya, kalau misalkan ini turun berarti mulai altcoinnya mulai akan naik. Nah, ini dibuktikan dengan apa ya teman-teman bisa lihat bahwa di coin market cap ya, altcoinnya udah mulai naik lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman yang bermain tentang token Matic, ada teman-teman trading yang harian, teman-teman juga sudah cuan ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, di Twitter saya juga saya update untuk teman-teman. Nah, sekarang saya juga update untuk teman-teman yang update di Twitter saya, bahwa saya juga, teman-teman tahu lah, saya juga masih ada simpan token untuk investasi ya, di mana Buff Doge, Baby Doge, Bitress, FRC yang kemarin ya, saya di tanggal 20 Agustus saya ada beli ya, sekitar 22 saya tambah lagi dikit-dikit, tambah lagi dikit, setiap penurunan saya akan tambah. Dan kalau teman-teman lihat ya, kalau kita lihat di chart ya teman-teman, di sini Buff Dogecoin itu di market cap 5 juta ya, dan sekarang kemarin saya beli di 20 Agustus ya teman-teman ya, karena saya update di sini di 20 Agustus saya beli bertahap. Saya juga beli Bitrise, saya juga beli Baby Doge, saya juga beli FRSC
FSS Solar System ya teman-teman. Yang di sini saya beli di sini sudah 20 Agustus dan sekarang sudah sebenarnya sudah cuan kalau saya trading harian ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi saya buat jangka panjang, saya tutup mata, saya melihat di 2024 sampai 2025 ya teman-teman ya. Karena kita di sini itu buat jangka panjang ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman juga beli nih misalkan contoh di Trust ya yang sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan ikut juga beli di tanggal 20 Agustus saat turun tajam ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya beli di era-era sini teman-teman saya beli. Nah, makanya kenapa saya kalau misalkan saya udah cuan udah sekitar 20 sampai 30%. Nah, kembali lagi di sini saya mengumpulkan token-token yang punya potensi jangka panjang yang bagus, project yang bagus, developer yang jujur, yang bertahan di saat krisis seperti ini ya teman-teman ya. Kita nggak akan tahu ya bahwa krisis sampai kapan, tapi kembali lagi kita juga harus eee, cicil nih, jangan langsung all in ya. Dan untuk token-token yang di luar dari saya, misalkan yang baru tambah nih token-token yang baru nih, bagaimana nih saya akan tradingnya? Saya akan pilih-pilih token-token juga karena di sini kata Chang Spesial juga bilang Binance bahwa yang akan bertahan untuk token-token itu sekitar 70% untuk krisis ini teman-teman. Jadi kebanyakan karena bisa rak atau scam ya teman-teman. Jadi waspada jangan sampai teman-teman brutal dalam memilih token micin dan asal salah teman-teman ya. Untuk kriteria teman-teman bisa buat teman-teman yang baru, teman-teman bisa nonton di video-video saya tentang bagaimana pemilihan token dari part 1 sampai part 2 ya teman-teman bisa lihat. Nah, juga saya juga mau update juga tentang yang Samsung ya teman-teman ya. Samsung ini akan jasa keuangan yang mandiri akan membangun exchange kriptonya sendiri ya teman-teman ya. Dia diam-diam sedang membangun exchange kriptonya sendiri. Jadi dia perusahaan ini sedang mengajaki cara untuk masuki industri kripto dengan bisnis security token di platform perdagangan ya kalau kita bisa baca di sini. Selain itu perusahaan dikabarkan akan menyediakan perdagangan NFT ya. Walaupun memang sekarang banyak NFT juga anjlok ya teman-teman, tapi dia juga melihat peluangnya dan juga Korea Selatan juga melakukan 7 perusahaan sekuritas yang negara tersebut akan benar membangun exchange di bulan-bulan pertama di tahun 2023 ya. Jadi ada napas segar dah buat teman-teman yang masih pegang token atau koin kripto. Ya, itu saja teman-teman yang mau saya update tentang Bitcoin, ETH, dan beberapa token yang saya buat investasi jangka panjang. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan nanti saya juga akan selalu bagikan untuk di video short saya tentang edukasi atau tentang sinyal-sinyal saham. Semoga channel ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.